Nah selesai sholat sunnah tahajud Pak Sahili berdoa. Doanya gampang pakai bahasa kita, nggak usah aneh-aneh. Ya Allah, pertama diawali dengan istighfar, kemudian ya Allah jika hernia saya ini disebabkan karena kalau saya punya keinginan atau ingin mengatakan sesuatu dengan agak ngotot, agak ada tekanan, saya mohon ampun. Doakan seperti itu. Doa diulang. Yang sering ke dukun banyak sekali ya. Jadi ini wujudnya ilmu dan ini juga nanti bermasalah pada seseorang karena minggu yang lalu ya waktu Dai Umar sebagai qori kemarin kan ada yang nggak bisa jalan karena ilmunya. Tapi setelah kita ajak beliau itu untuk melepaskan ilmunya yang memang relatif memang sebenarnya hanya menjadikan mudarat ya. Beliau alhamdulillah bisa jalannya seperti itu. Jadi kita manusia khususnya yang muslim, ayolah kita belajar memahami bahwasanya ilmu dari mantra orang, kemudian dari melalui air putih yang dimantrai, itu kebiasaan itu yang masuk itu para jin. Dan kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah lihat. Ya, kita nggak pernah lihat. Kemudian baca-baca sesuatu yang niatnya bukan karena Allah Ta'ala, karena niatnya duniawi. Duniawi itu apa? Umpamanya saya mau memelet si Siti Fatimah umpamanya. Ada tuh bacaannya dalam Quran, kita kan tahu ya. Dipuasain 3 hari, dibaca, sebut namanya kan gitu ya. Nah itu sama, itu walaupun bacaannya dalam ayat-ayat Quran, tetapi niatnya untuk memelet seseorang, tidak lillahi ta'ala, akhirnya masuknya juga sama aja tuh. Makhluk Allah yang pandai memelet seseorang. Tapi harus hati-hati kalau urusan memelet. Jangan sampai salah nama. Kalau salah nama repot nanti yang datang kambing nanti. Jadi insya Allah jin itu banyak sekali caranya masuk kepada manusia karena sifat manusia itu sendiri yang notabene ya, yang notabene itu banyak mengumbar nafsu yang memang nafsu tersebut tidak baik. Kalau nafsu itu baik, nafsu untuk sholat, nafsu untuk puasa insya Allah jin itu tidak ikut. Baca Quran tapi niatnya karena Allah jin itu tidak ikut. Tetapi kalau aneh-aneh silahkan, umpamanya meyakini umpamanya batu ini bisa jadikan tidak pernah lapar, iya sama aja jin itu masuk. Diyakini batu tersebut itu angker umpamanya atau daerah itu angker, iya itu juga jin itu akan ke daerah sana dan kita harus hati-hati. Tidak perlu kita menjadikan para jin itu lebih leluasa, tetapi kita juga jangan sombong bahwa jin itu harus kita musuhi, nggak perlu. Jin itu nggak perlu kita musuhi, santai aja karena hidup di beda dunia itu tadi. Di alam yang berbeda. Di alam yang berbeda. Selama kita tetap sujud pada Allah Ta'ala karena Allah, menjalankan semua aktivitas duniawi ini karena Allah, jin itu tidak akan pernah menyentuh kita, insya Allah. Yeah. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa terbebas dari gangguan jin Ustaz ya. Amin. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda tidak berpindah dari channel Anda, tetap setia di Bengkel Hati bersama Ustadz Danu. Dari siapa di mana Pak? Nama saya Sahili dari Bandung. Iya, silahkan langsung sama Ustadz Danu Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 3 kali dioperasi, sudah sakit hernia. Sekarang sudah benjol lagi, sudah keluar lagi tuh. Bagaimana solusinya Ustaz? Iya, memang hernia itu biasanya cara bicaranya ya seperti ini tadi. Pak, namanya siapa tadi kurang jelas? Pak Yuli atau Pak Rudi atau Pak siapa? Maaf. Namanya Sahidi itu. Pak Didi. Sahidi. Syahidi. Ya, Sahidi itu. Oh, Sahili. Oh ya, Pak Sahili. Umur Bapak berapa? Ya, kurang lebih 70 tahun tuh. Waduh.
Sudah senior sekali nih Pak Sahili. Pak Sahili, insya Allah kalau Pak Sahili itu tidak menginginkan itu tuh namanya apa tadi namanya hernianya muncul lagi, coba Pak Sahili. Yang pertama hernia muncul itu biasanya adalah kalau menginginkan sesuatu atau membicarakan sesuatu itu maunya kekeh, ngotot bahasa Indonesianya apa ya? Ngotot ya? Ngotot Ustaz. Ngotot, agak kenceng, agak bertenaga, agak Kekeh. bukan kekehnya, ngotot sama bertenaga. Jadi kayak gitu Pak Sahili. Ngeden. Nah, kalau bahasa Jawa namanya ngeden. Nah, ngeden bahasa Indonesianya apa ya? Yang paham ibu-ibu suka ngeden Ustaz. Enggak tahu juga, enggak ada yang bicara masalahnya. Pak Sahili, yang pertama adalah coba Pak Sahili, maaf ini Pak Sahili ya. Kalau bicara agak santai, tenang. Kemudian itu bicara kepada siapapun, pada putra Bapak, pada cucu Bapak, pada teman-teman Bapak, santai aja. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang lebih penting adalah memohon kepada Allah Ta'ala. Jadi saya yakin dengan umur Pak Sahili yang 70 tahun ini, Pak Sahili alhamdulillah insya Allah pasti sudah rajin tahajud. Nah selesai sholat sunnah tahajud Pak Sahili berdoa. Doanya gampang pakai bahasa kita, nggak usah aneh-aneh. Ya Allah, pertama diawali dengan istighfar, kemudian ya Allah, jika hernia saya ini disebabkan karena kalau saya punya keinginan atau ingin mengatakan sesuatu dengan agak ngotot, agak ada tekanan, saya mohon ampun. Doakan seperti itu. Doa diulang. Nanti kalau sudah mulai Pak Sahili capek berdoa, baru ditutup dengan ya Allah, aku mohon agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan atas penyakit herniaku. Amin. Hanya seperti itu aja. Pak Sahili, saya mohon nanti doanya kurang lebih seperti itu, tetapi ketulusan berdoa pada Allah itu sangat penting, kemudian merubah cara bicara Pak Sahili sama keinginan Pak Sahili yang kadang itu kenceng, itu dirubah dengan santai, banyak senyuman. Insya Allah mudah-mudahan hernia Pak Sahili disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita Terima semua. kasih Pak Ustaz. Iya Pak Sahili. Nah, saya lempar kepada yang sudah hadir di sini jauh-jauh, kasihan ya. Yang pertama tadi ini majelis taklim mana nih? Yang biru? Ya. Ya perwakilan dari Majelis Taklim Al-Hikmah, silakan Ada yang mau bertanya. tanya Ibu, silakan yang mau Silakan. tanya, silakan tunjuk tangan. Mana? Oh ada Ibu nih. Ada Ibu. Mana? Tunjuk tangan dong Bu, jangan malu-malu. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningsih Lestari dari Majelis Taklim Baitul Taqwa Kaligawe Semarang. Mau tanya Pak Ustadz, nih saya tuh kelihatannya sehat Pak Ustadz, tapi tangan saya tuh sakit kalau digerakkan ke arah tertentu gitu Pak Ustadz. Oh Nah, gitu. ya gimana solusinya Pak Ustadz? Padahal sudah saya rongsenkan, katanya dokter sih enggak ada penyakitnya, tapi kok sakit gitu Pak Dokter. Kata Pak Dokter. Tangan sebelah mana yang sakit? Kanan sebelah mana? Sebelah kanan ini Pak. Iya kanan sebelah dekat sendi sini atau sampai ke ini hanya sendi aja daerah sendi situ? Sampai ke sini Pak. Oh Sampai ke sini. begitu. Iya. Iya, Ibu namanya Sri Lestari tadi namanya? Ningsih Lestari. Oh Ningsih Lestari. Iya. Ibu Ningsih masih punya suami? Masih Pak. Masih ya. Alhamdulillah. Putranya berapa? 4 Pak. 4 ya? Iya. Bu Ningsih saya mau tanya nih, Bu Iya. Ningsih kerjanya di mana? Maaf nih, ibu rumah tangga atau ada kerja di luar? Mengajar TK Pak. Oh mengajar TK ya? Iya. Ibu Ningsih insya Allah sakit yang ada di lengan kanan di sini itu, Iya. yang sering sakit di ronsen nggak ada apa-apa kata dokter. Iya. Itu insya Allah begini Ibu Ningsih. Ibu Ningsih kalau memberikan nasihat kepada
suami, ini khususnya suami kepada anak-anak, nasihatnya sudah bagus, sudah baik. Tetapi yang sering akhir-akhir ini sebelum sakit ini, Ibu Ningsih ini memberikan nasihat itu agak dengan kenceng, agak dengan emosi. Wallahualam saya nggak tahu apakah ini dengan suami, dengan anak atau anak didik nih. Nah pertanyaan saya, yang paling sering sebelum Ibu Ningsih sakit atau sampai Ibu Ningsih sakit ini, Ibu Ningsih memberikan nasihat plus ada emosi itu ke siapa? Ke anak didik Pak, soalnya anak TK sekarang tuh apa itu super gitu Pak, super aktif. Apa? Tuh. Super aktif Super tuh loh, Pak. aktif. Iya, dinasehatin tuh enggak bisa seperti anak dulu gitu Oh, Pak. gitu. Iya. Beda emang anak Beda, dulu Beda, sama susunya beda sudah. beda. Iya. Sekarang dikasih nasihat anak TK ngomong, terus gue bisa Iya. bilang wow gitu. Ada yang gitu. Itu anak TK-nya kita itu.